Tapi ngomong-ngomong lu dapat bayaran berapa? Karena di sebelah tuh katanya 2M loh. Yang katanya 2M. Abdur, saya, dan beberapa teman komika yang tidak bisa saya sebut namanya. Banyak yang ke 01. Itu menurut saya simple. Kami-kami itu komika terbiasa berpikir kritis. Dalam menulis materi ya. Berpikir kritis, logis, sistematis. Akan dengan mudah cara berpikir kita itu mengarahkan kita ke Pak Anies. Jadi ketika ada komika yang dengan alasan apapun transaksional maupun emosional tiba-tiba pilih ke, mohon maaf saya sebut 02. Itu harus kita pertanyakan. Karena berarti lu mengingkari cara berpikir lu sendiri sebagai komika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di obrolan waras. Waras karena kita ingin meninggikan akal sehat. Dan punggawanya adalah Sobat David Nurbianto. Nurbianto ya? Nurbianto. Bukan Subianto ya, Nurbianto. Iya. Agak tipis-tipis tuh bedanya. Biantonya sama. Cuma nasibnya beda. Iya. David adalah orang keren yang tiba-tiba namanya menjulang tinggi lagi ketika memilih orang yang tak membayar mahal dia untuk bersekutu dengan calon Seniman Bersatu ya. Seniman Bersatu nama gerakannya. Itu kan dalam pengamatan gue kan udah lama sebenarnya kan bertemu gitu kan. Desak pertama kalau nggak salah David kan jadi moderator. Iya, desak Anies pertama kali itu gue jadi moderator. Terus kenapa lu sampai ujungnya proses internalisasinya tuh panjang banget ya? Sebenarnya kalau untuk memutuskan ini secara pribadi ya, memutuskan secara pribadi 100% akan memilih Pak Anies itu sudah lama. Jauh sebelum desak Anies juga. Karena kan saya kan juga waktu Pak Anies jadi gubernur DKI. Waktu itu kan saya juga salah satu seniman yang diundang. Untuk sebelum Pak Anies pelantikan ya. Untuk Pak Anies nerima aspirasi dari para seniman yang mewakili Jakarta. Bisa gue tebak gak? Itu karena sama-sama Betokau? Iya. Iya, karena Betokau kan? Iya, karena Betawi. Sering di stand up-nya bawain keresahan Betawi. Jadi ikut ngerasa suaranya, aspirasinya minta aspirasinya diterima gitu ya. Iya diterima. Sepanjang Pak Anies pimpin Jakarta juga ya memperhatikan juga apa yang terjadi di Jakarta. Sampai Pak Anies nyapres. Jadi sebenarnya sama Pak Anies engage-nya udah lama. Tapi ya, untuk urusan. Tapi itu ada pengaruhnya gak sih? Dari Ketua Panji. Kan lu sama-sama di dan mentang-mentang gue di bawah payung. Makanya gue tanya, ini kan harus klarifikasi tuh bos. Bos Panji sebenarnya nggak banyak menginfluence soal pilihan politik ya. Dia cuman menginfluence, gue terinfluence cuman pada Panji ini gimana ketika lu berani beropini, lu berani bersikap, itu akan ada efek positif dan negatifnya ke lu. Dan untuk urusan personal branding sebenarnya sangat berpengaruh di mana kita beropini tentang sesuatu, kita berpihak di isu-isu apa, itu sangat berpengaruh ke personal branding. Jadi gue nilai ngikutin Panji di hal itunya aja. Untuk pilihan politik gue senang Pak Anies karena Panji. Bukan karena pengaruh Ketua Panji jubir, nggak juga dah kayaknya. Tapi kan dia udah murtad dari jubir kan dia Pak. Walaupun terakhir dia timpe-timpe juga tuh Pak Jokowi kan. Gue gak tahu itu maksudnya apa itu dia. Iya, gue sih masih percaya Panji akan bersuara sih menjelang akhir. Udah mulai tuh waktu dia timpe-timpe. Iya, tapi kan suaranya belum kepada masih umum ya. Masih umum. Kenapa tidak milih siapa, bukan kenapa gue memutuskan milih siapa. Ya, dia bilang cuma saya punya aspirasi gitu. Iya. Ya mungkin Panji juga sekarang udah nyaman karena ngerasa punya apprentice kali, ada gue, ada Abdur gitu. Udah. Iya itu Abdur juga masuk di situ. Gue rasa ini peran Panji gede sih sebenarnya. Cuman enggak ya? Enggak sih kalau untuk menginfluence apalagi menyuruh gitu ya untuk lu lanjutin gue deh untuk mendukung Pak Anies, enggak sih. Enggak sama sekali. Itu lebih kepada. Itu bukan tipikal Panji juga. Bukan tipikal Panji. Karena dia kan sangat terbuka dengan seluruh posisi dan pilihan asal rasionalitasnya. Tapi ngomong-ngomong lu dapat bayaran berapa? Karena di sebelah tuh katanya 2M loh. Yang katanya 2M. Gue dapat bayaran berapa nggak tahu ya, nggak ada kontrak, nggak ada
kesepakatan apa-apa gitu. Untuk desak Anies yang pertama. Nah, coba cerita yang pertama dulu bos. Gitu. Itu gue dibayar secara profesional. Secara profesional tuh artinya tuker jasa ya. Karena gue adalah stand up comedian. Di profil profesional gue ya, stand up comedian, host, MC, moderator dan sebagainya. Oh, lu semua tuh di situ tuh. Oh iya dong. Gue kan pekerjaan gue rata-rata kalau nggak gitu stand up, ya MC, ya jadi moderator atau jadi pembicara. Desak pertama tuh itu semua. MC, moderator, host, roasting, semuanya lu. Iya, desak pertama tuh gue nggak tahu MC, nggak tahu moderator, tapi kayaknya gue semua deh. Karena opening gue, closing gue, yang lempar pokoknya pertanyaan. Serakah ya, pokoknya yang lempar pertanyaan juga gue, kayaknya paket dah gitu. Paket gitu ya. Nah itu gue dibayar secara profesional. Ini gue nggak bilang karena gue relawan, karena gue suka Pak Anies terus gue mau gratis, enggak. Ini profesional aja. Itu kerjasa lah. Gue kerja secara profesional di Desak Anies yang pertama. Nah, ada cerita menarik di situ. Karena gue termasuk yang amazing banget ngelihat Desak Anies yang sekarang-sekarang ini dengan antusiasme penonton. Mesti registrasi bos. Kadang-kadang nggak cukup tuh. Penduduk tempat duduknya gitu kan. Efek dari video-videonya masif sekali lah istilahnya. Gue ngerasain Desak Anies pertama itu di Postblok. Di Postblok Jakarta. Yang bukan zilenial, lu mesti jelasin sama gue tuh Postblok tuh maksudnya. Ya Postblok itu tempat nongkrong Mas Bamba. Tempat nongkrong anak muda. Itu dulu ada kantor pos lama kan di Pasar Lu Baru. ngomong aja kantor pos lama, gue ngerti tuh kalau kantor pos lama itu. Postblok gue kagak ngerti. Sekarang namanya Postblok. Jadi banyak lah. Jadi tempat nongkrong gitu. Itu venue acaranya. Nah konsep acaranya waktu itu di brief sama teman-teman dari Ubah Bareng adalah David, nanti acaranya ini adalah Pak Anies nih banyak diberikan pertanyaan. Pertanyaan makanya dari desak kan. Iya, dari audiens dan pertanyaan yang memang sudah dikolek gitu ya, dari online gitu maupun nanti pada saat acara berjalan spontan dari penonton gitu. Jadi nggak disetting tuh kan sebenarnya. Enggak, cuman yang menarik pada saat itu adalah tidak seramai yang sekarang kan. Waktu itu gue rasa mungkin cuman sekitar 150-an deh. 150 orang ya yang datang. Dan gue nanya ke teman-teman Ubah Bareng, ini audiensnya dari mana? Kita sih sebisa mungkin David kemarin kita lempar undangan tuh justru ke orang-orang yang masih meragukan Pak Anies. Kalau bisa malah jadi dari lawan, dari partai-partai gitu. lawan. Jadi dari awal settingnya gitu ya? Dari oposisi. Supaya ada pertukaran gagasan gitu dari lawan justru malah orang kami mengundang caleg-caleg dari pihak lawan gitu. Bukan datang. Partai pendukung ya. Iya bukan partai pendukung ya. Dari pihak lawan yang selama ini narasinya sering kita lihat di Twitter, Instagram, narasi-narasi yang menyudutkan Pak Anies. Apa yang paling menarik di situ, Bos? Yang menarik adalah ternyata pada saat Desak Anies pertama itu nggak banyak yang mau datang. Yang tadi itu ya, yang diundang itu nggak banyak yang mau datang dan pas datang pun seperti menahan diri gitu, kayak ngumpet-ngumpet karena ngerasa ini bukan di kandang dia kali ya. Jadi nggak bisa sefrontal seperti di sosmed. Justru pada saat Desak Anies pertama yang datang malah kebanyakan orang yang sebenarnya kayaknya udah punya sentimen positif ke Pak Anies. Jadi kurang begitu greget jadinya. Ya wajar karena masih pertama kan ngebangun. Tapi kan kehebatannya komika tuh nggak begitu greget, lo roasting juga Mas Anies kan. Nah iya masalah. Nah ini menarik, ada kejadian lucu nih. Lucunya adalah gini, gue diminta siapin roastingan juga. Sebelum mulai acara silakan Fit kalau mau roasting Pak Anies. Siapin aja materi 5 menit. Gue nulis tuh, gue siapin. Jadi gue setor ke panitia. Karena minta di store juga, karena panitia pengen ngeliat juga roastingannya seperti apa gitu. Nah begitu abis GR itu masih aman-aman aja tuh materi gue, nggak ada isu lah. Nah tiba-tiba begitu 10 menit lah menjelang mulai tiba-tiba ada info, bang roastingnya nggak jadi ya, nggak usah di roasting. Nah gue bertanya-tanya dong, ada apa nih? Adakah materi gue yang terlalu berlebihan atau apa? Kok nggak sesuai dengan yang Kiki pernah bilang gitu kan? Iya. Loh kenapa nih tiba-tiba panitia nyuruh gue nggak jadi roasting aja, sesi roasting dihilangin. Nah gak lama abis gue denger itu
tiba-tiba gue dipanggil ke ruangan. Bang, sebelum mulai ke ruangan dulu yuk ketemu Pak Anies. Ya, gue masuk ke ruangan, ada Pak Anies, ada Ibu, ada anak-anaknya juga. Lagi persiapan lah. Gue diminta ngobrol langsung. Bang David jelasin aja apa yang mau Bang David lakukan gitu ke Pak Anies. Iya Pak, saya sebenarnya sudah menyiapkan roasting yang dimana ini juga titipan panitia untuk bikin sesi roasting ini. Makanya saya nulis materi. Terus saya izin ya Pak nyentil Bapak sedikit. Nyentil Bapak sedikit di roastingan saya. Nah gue kaget ketika respon Pak Anies justru ngomong, hah apa Mas David nyentil? Loh saya kan biasa dipukul. Gitu. Kalau Betawi bilang bukan pukul bos, bisa ditonjok. Ditonjok, iya saya kan biasa dipukul pada saat itu ya. Dia ngomongnya pukul. Saya biasa dipukul. Kalau cuma sekedar nyentil ngapain Mas David izin? Intinya gitulah. Nah di situ gue langsung sebenarnya yang khawatir sama materi gue nih panitia atau Pak Aniesnya gitu. Ternyata gue menangkap oh ini kekhawatiran panitianya aja. Pak Aniesnya ternyata santai banget. Nah dari situlah langsung Pak Anies meyakinkan gue untuk udah bawain aja apa yang udah ditulis ya udah akhirnya. Apa sih roastingan sih supaya kalau diinget-inget lagi lupa. Intinya kan kalau Pak Anies kan sering diserang dari sisi mulut manis, pandai berkata-kata. Jadi gue bikin materi dari situ tuh. Terus sering diserang karena dia keturunan Yaman. Terus ya intinya hal-hal itulah premis-premisnya ya. Itu gue udah nyiapin bahan itu. Dan ada kejadian lucu lagi setelah itu. Itu gue roasting. Gue jalanin kan roastingan gue. Iya, oke. Tapi gak terlalu kena ke audiens, ke penonton. Gak pecah. Langsung gue berpikir itu tadi. Oh sepertinya memang audiens yang hadir ini memang orang yang kebanyakan udah mendukung Pak Anies. Ini di sesi yang pertama. Di Desak Anies pertama ya. Nah terus stand up komedian kan muter otak dong. Kalau ada jokes yang gak kena, gue harus bayar sama jokes yang kena dong. Kalau nggak pecah tuh, kalau nggak kayak gitu kan? Malu aja gitu ya, kayak adanya gue di sini buat apa ya, gitu. Nah, terus gue putar otak, akhirnya gue nemu jokes-jokes yang ketemu di atas panggung. Itu jokes-jokes justru yang menyerang rezim. Ini bedanya dengan dengan komika lain yang bukan juara satu suci gitu ya. Ya jam terbang alhamdulillah membantu gue untuk bikin spontan di atas panggung. Apa tuh jokesnya tuh? Ya intinya jokes-jokes yang menyerang rezim lah. Justru pas gue lempar itu, ngakak banget, pecah banget di penonton. Apa tuh? Lupa. Banyak sih. Soal inilah, soal rumput waktu itu rumput jis gue bahas. Rumput jis. Ya kalau yang dipotong-potong dinaikin ke sosmed sih yang gue bilang Pak Anies kalau Pak Anies jadi presiden, kayaknya ada satu lapangan pekerjaan yang hilang. Gue bilang apa tuh David? Penulis pidato presiden. Gue bilang gitu. Nah itu yang karena kan ya Pak Anies sudah jago ya kan, ngapain butuh lagi penulis gitu. Konteks jokesnya itu sih yang. Jokes lainnya banyak. Urusan dengan rumput apa? Urusan dengan rumput waktu itu gue lupa pastinya apa. Kalau nggak salah ada pertanyaan terkait stadion deh. Terkait stadion dan sepak bola. Terus gue kaitkan ke rumput. Tapi gue lupa jokesnya apa Mas Bambang. Tapi yang lo pasti inget, apa bedanya drama Korea dengan Pak Jokowi? Lu jangan pura-pura lupa lu. Diobrolin di sini loh. Itu kemarin ada di forum. Lu udah obrolin. Tapi kan gak masuk video yang kemarin. Off air. Ini kan no kamera. Izin Pak, ngerosting Pak, izin. Bukan menghina, roasting aja roasting Pak. Enggak, waktu itu ada satu forum namanya Distrik Berisik. Ya, forum netral lah. Segmentasinya Gen Z. Waktu itu gue diundang ke atas panggung bareng teman-teman influencer yang juga banyak kontennya tentang politik. Terus ada salah satu pembicara yang memang dia kuliah di Korea dan kerja di Korea. Jadi dia banyak ngomongin soal industri kreatif di Korea. Gimana kita kalah sama Korea, gimana sekarang budaya Korea bisa menguasai dunia gitu lewat soft budaya. diplomasi tapi smart. Betul, gitu, lewat budaya. Apakah itu bisa diaplikasikan di Indonesia? Kita perlu itu. Terus gue nyeletuk tuh, gue bilang gitu. Ya sebenarnya kalau
sama Korea mah kita nggak kalah-kalah amat, terutama di rezim yang sekarang mah kita nggak kalah-kalah amat. Kita sama rezim yang sekarang sama Korea banyak persamaannya kok. Sama-sama banyak dramanya. Banyak dramanya. Drakor kan. Drakor ya. Drama Korea. Itu gue bilang gitu. Terus setelah ketemu nggak, balik lagi ke desak Anies tadi ya. Jadi gue ngerasa wah, apa ya, masa bangga juga ya bisa jadi bagian dari sejarah desak Anies yang dimana siap-siap loh bos. Pertama kali masih sangat-sangat ya banyak lah istilahnya secara teknis masih banyak kurang dan sekarang ngelihat yang sekarang antusiasmenya gila merinding. Lu siap-siap lu bos. Siap-siap apa nih? Ntar Anies jadi presiden lu disuruh ngerosting pertama kali. Acara pelantikan ada acara roasting ya. Siapin materinya lo buat dari sekarang. Kalau Pak Jokowi kan dulu pertama kali naik apa namanya, kereta kerajaan tuh kan. Oh itu Pak Jokowi. Makanya kalau sekarang orang-orang menyebut ada dinasti, ada kerajaan, lu nggak lihat awalnya. Jadi sangat menentukan sebenarnya kendaraan yang dinaiki sama kondisi yang sekarang. Itu erat kaitannya bos. Oh gitu. Iya, orang-orang suka lupa. Di mana-mana kan simbolis. Iya, orang-orang mengatakan di mana-mana simboliknya. Lihat dong, raja itu punya permaisuri dan permaisuri itu sebagiannya sangat menentukan sebagian. Yang jangan pura-pura nggak tahu lu Fit. Wah, ada gambarnya lagi nih. Iya bener lagi. Dan ini fakta loh, bukan fiksi loh. Ini. Dan ada kudanya juga ya? Ada. Oh makanya sekarang berkoalisi ke capres yang suka naik kuda. Iya bener kan? Iya bener kan? Iya. Bener kan? Iya betul. Kan bapak itu hobi naik kuda. Saya mah cuman mendeskripsikan gambar ini ya. Jangan dibilang yang enggak ya. Jangan-jangan nanti mau dibikin lagi nih. Kudanya udah ada, tinggal keretanya. Aduh. Iya. Serius itu. Jadi akhirnya setelah roasting itu Mas Anies itu menurut gue momen sentimental yang dimana kayaknya gue selain memang sudah hati gue memilih Pak Anies di Pilpres ya, kayaknya gue harus muncul juga deh sebagai subjek. Itu kan jedanya agak panjang tuh bos. Ya. Desak pertama tuh kan bulan apa tuh? Wah, gue udah lupa. 3 bulan 4 bulan lalu. Lupa. Gue malah ingetnya desak pertama tuh di sana di Kalimantan. Enggak. Yang agak pecah tuh kan. Yang lo bilang tuh apa namanya? Di Postblok. Postblok itu malah nggak ketahuan tuh, nggak kedengeran ininya. Iya, malah nggak belum kedengeran kok itu, belum kedengeran. Oke, sekarang kita beda ini. Desak Anies sekarang menjadi disruption. Dia menjadi gegar karena dia mengubah pola komunikasi politik dalam berkampanye. Orang dulu kalau mau datang tuh kampanyenya satu arah tuh bos. Pidato. Ya kan terus udah gitu mesti bikin kalau orang Jawa bilang woro-woro dulu gitu ya. Ini datang sini orang datang. Kadang-kadang harus ada di datangnya harus pakai kendaraan, diajak gitu kan, harus dikasih uang ya minimal nasi kotak lah ya, nasi kotak minum gitu kan, dikasih kaos. Ini sekarang enggak. Dan itu mendisruption. Dan kemudian terakhir ini orang mencari itu. Datang, register dulu, dan ke situ memang ingin bertukar gagasan gitu. Apa pendapatmu? Gila pendapat gue sih. Ini gila fenomena yang gak ketebak gitu ya. Gue ngerasa Pak Anies tuh sebenarnya tidak sedang berkampanye. Pak Anies sedang melaksanakan amanat undang-undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat. Itu yang gue rasa. Enggak sedang berkampanye nih orang. Nih orang lagi melaksanakan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena gimana bisa dia ngajak kita berpikir dengan masalah-masalah yang terjadi ya. Dengan keresahan-keresahan macam-macam yang dicurahkan ke dia, yang dicurhatkan ke dia, yang ditanyakan ke dia. Dan dia berusaha sebisa mungkin bikin kita ngerti tanpa memandang siapa audiensnya. Artinya dia tidak membatasi pikirannya, tidak mengkotak-kotakan audiens dan pikirannya dikeluarkan sesuai dengan
strata audiens itu ya. Dia sama kok cara ngomongnya, cara menjelasannya. Ngomong di depan akademisi, ngomong di depan mahasiswa, ngomong di depan petani, ngomong di depan nelayan. Yang mohon maaf secara strata pendidikan kan beda-beda. Tapi dia berusaha menyamakan cara ngomong dan menyamakan bahasa. Gimana nih orang bisa mengerti? Kalau di situ gue ngeliat ada 3 tuh bos yang menarik di dirinya Mas Anies. Pertama, kerendahan hatinya untuk menyapa siapapun. Bahkan memberikan pelukan jika diperlukan orang tiba-tiba naik. Satu itu humble. Yang kedua adalah kecerdasan untuk menjelaskan yang sulit itu jadi simple. Itu juga sesuatu tuh kalau menurut gue. Jadi dengan orang kemudian faktor wow-nya dapat gitu. Wow gitu dapat tuh. Iya, yang menarik. Dan dia selalu berusaha menjawab apapun kan, tanpa memandang audiens. Mohon maaf kalau orang lain kan bisa aja, misalkan saya nih. Ada pertanyaan, coba lihat yang ada. Jadi bapak, itu tuh. Ada tuh sambil dicariin sama. Enggak, maksudnya saya pernah lah ketemu beberapa orang ya. Kan ada aja orang yang punya level pendidikan yang tinggi, ketika dia ngobrol atau ngomong di depan orang yang ya mohon maaf level pendidikannya lebih rendah, kan ada kalanya kayak yalah percuma kali gue omongin lu juga gak bakal ngerti. Bahasanya kan itu merendahkan orang lain. Iya, tapi kalau Pak Anies sebisa mungkin tetap diomongin. Dan yang orang tidak melihat langsung sebenarnya, lu betul bahwa Mas Anies sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sekarang kecerdasan itu untuk apa? Di alinea keempat, pembukaan itu ada lagi pas ujungnya. Mewujudkan keadilan sosial. Jadi dia menjelaskan itu untuk mendorong perubahan supaya terwujud keadilan sosial. Jadi dia tidak sekedar mencerdaskan. Karena dia bukan guru yang sekedar membuat orang menjadi cerdas dan mengerti. Tapi dia mengajak. Itu yang disebut dengan gerakan gitu. Jadi dia punya motivator talent gitu ya. Yang ayo mari. Bukan sekedar to sharing knowledge-nya aja gitu. Betul. Dan menurut gue dia sekarang sedang banyak membantu Kementerian Pendidikan secara tidak langsung. Ya enggak? Gimana ceritanya banyak orang yang tiba-tiba yang gak kuliah bisa dengar omongan seberisi itu. Itu kan omongan-omongan yang biasa kita dengar di kampus, yang kuliah umum. Lah kalau orang yang nelayan, petani, anak nelayan, anak petani yang gak bisa kuliah, tiba-tiba bisa denger omongan yang seberisi itu kan menurut gue jadi kayak ya ternyata nggak perlu ini ya, denger omongan kayak gini tuh nggak perlu masuk kuliah dulu, bisa di momentum dan seperti ini. Disruption ini, gegar ini sebenarnya juga membuat dia menjadi berbeda. Karena calon lain kan ada tuh perbedaannya kan. Lo pilih gue karena gue pandai dansa gitu kan, ada dansa lagi menari ya. Apa sih namanya sih? Poco-poco, joget. Itu kan karena gue pandai joget, pilihlah gue karena gue pandai berjoget. Yang gue pusing tuh Mas Ganjar apa ya kalau mau membuat distinctionnya ya. Kalau Pak Prabowo udahlah joget gitu kan. Terus kalau ditanya lebih lanjut gini, udah gampang. Semua masalah gampang kalau ada susu dan makan siang. Udah itu aja gitu loh. Mas Ganjar apa ya? Penonton kali. Apa tuh? Itu sering nonton keributan 01 dan 02. Kan di debat-debat pertama kan yang jadi meme-nya kan itu kan 01 sama 02 saling serang, Pak Ganjar nonton gitu. Jadi penontonnya dia jadi gitu. Penontonnya. Dan kadang-kadang dia juga ini kan menimpali dia mundur dulu sedikit. Iya. Tapi di debat terakhir beliau udah lumayan stand out dengan mencuri perhatian. Gua mau ikut main gitu. Iya. Gak lucu juga kalau yang lain yang main. Iya. Aduh masa gua nonton lagi nih, gua ikutan. Kredit poinnya kurang tuh. Aduh. Ada lagi yang sebenarnya menarik gini ya, Vidya. Mas Anies itu ternyata mencoba juga membongkar pandangan terhadap dia bahwa dia tak hanya pandai berkomunikasi, tapi dia juga pandai bertutur dari motivasi itu, dan dia mulai main di TikTok itu yang kemudian nyebarlah. Ya. Dia pandai menggerakkan. Anies Bubble. Dia pandai menggerakkan orang, pandai. Jadi gimana bisa menimbulkan
inisiatif ke orang gitu ya, dari yang sebelumnya kosong banget gak ada inisiatif tiba-tiba punya inisiatif, dan yang punya inisiatif masih menimbang untuk bergerak, dia punya juga tuh untuk yang udah punya inisiatif gimana menggerakkan inisiatifnya. Nah, itu amazing sih, itu magic sih itu menurut gue. Ya. Jadi gue sampai ada pikiran gini, gue bilang tidak menang pilpres pun Pak Anies sudah menang. Karena? Ya, nggak jadi presiden pun Pak Anies yang paling menang. Karena itu tadi yang paling berdampak ke masyarakat selama masa kampanye adalah Pak Anies. Ya itu tadi. Kalau lu mendoakan supaya nggak menang? Ya nggak juga, kan gue bilang ini sedang apa namanya cuma tanya statement doang. Kemungkinan terburuk. Buat Bambang kayak gak tahu aja. Enggak, sekarang pitch-nya tuh orang udah menang. Iya. Lu udah menang sebenarnya. Itu kan sama kayak orang mau mengalahkan. Kan coba juri-juri deh di Indonesian Idol macam-macam. Kamu tuh sebenarnya sudah menang walaupun dia kalah. Gue takut lo ngomong kayak gitu loh. Enggak ya. Ini serius nih. Enggak. Ya artinya apalagi kalau menang gitu. Apalagi kalau menang kan berarti membuat kemenangan banyak orang juga gitu. Dan didesak Anies itu juga yang menarik tuh soal gini. Sekarang dia tuh tematik, Bos. Ketemu, jadi bukan dengan public audience yang luas. Dia ketemu dengan ojol. Nah, ini dia yang desakan Anies pertama belum tematik. Iya. Masih seputar pertanyaan-pertanyaan normatif. Diutamakan ke poin-poin yang memang orang masih ragu sama Pak Anies. Di desakan Anies pertama. Kan? Terus tenaga kesehatan. Itu tematik tuh. Jadi gue kasih tahu, Bos. Kan gue tim pakar nih ceritanya. Ceritanya tim pakar. Jadi ada 28 kepak kesejahteraan. Nah, kepak kesejahteraan itu tuh menyasarnya tuh petani, nelayan, peternak, disable, pekerja kreatif. Lo masuk di situ tuh, pekerja kreatif. Terus udah gitu seniman, masuk juga masuk di situ juga. Jadi itu tema-tema itu yang dia kemudian mulai sentuh. Nah, orang-orang buruh itu masuk di situ, tenaga kesehatan masuk di situ. Jadi artinya dia ingin menjangkau begitu banyak orang. Jadi kalau toh dia punya kemampuan berkomunikasi, bukan hanya pada orang-orang yang memang atmosfernya tuh berkomunikasi ya, kayak mahasiswa gitu-gitu ya. Tapi juga dia masuk itu yang lu bilang itu magic itu. Nah, dia lakukan itu tuh sebenarnya tuh. Nah, itu kelebihannya Mas Anies, sehingga ini yang ini coba nih si Saur ngomong bilang apa? Bahwa itu tidak bisa nah ini, acara Desa Anies sulit ditiru paslon lain. Sekarang ada tabrak prof loh. Tabrak Mahfud ya ada. Tabrak Mahfud atau tabrak prof? Tabrak Mahfud. Tabrak prof ya? Tabrak prof. Ya ada itu. Adi Armando juga bikin kalau nggak salah tuh. Apa tuh? Ada kalau nggak salah apa tuh tadi gue baru lihat. Terus Ganjar juga bikin kan? Dikata-katain ditiru juga ujung-ujungnya. Oh, dasar peniru. Followers juga gitu yang biasanya. Ada lah pokoknya tadi. Intinya konsepnya sama. Iya. Terus ada yang menarik juga gini loh, Fit. Itu ada gerakan rakyat ya. Bagaimana David menilainya? Ada gerakan rakyat misalnya orang bikin spanduk berkilo-kilometer tuh. Ada 2-3 kilometer tuh. Spanduk rakyat ya. Kemarin sih yang kolaborasi sama Seniman Bersatu tuh spanduk rakyat. Betul. Ada ininya kok spanduk rakyat itu. Itu kalau David ngeliat gitu itu kan organik banget itu. Wah ya iyalah. Kalau nggak organik kan ini mah kan spontan banget nih. Intinya apa yang bisa gue bikin dengan apa yang gue punya kan. Dan itu dia bergerak dengan sebuah kesadaran gitu kan. Kesadarannya itu bukan sekedar ini, gue kayaknya perlu memberi gitu. Jadi ada turun tangannya, ada gotong royongnya, ada ingin berbuatnya gitu. Disitulah yang gue bilang kenapa gue memutuskan untuk deklarasi dan menjadi subjek, bukan lagi objek. Nah ini penting juga, Pak Anies telah membuat banyak orang berani turun jadi subjek. Ikut jadi penentu, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kelompoknya, untuk ukuran kecil ya, kelompoknya, komunitasnya, dan kalau digedein lagi ya untuk masyarakat Indonesia. Gue inget banget Pak BW. 2 pilpres sebelumnya, gue jadi objek. Salam 2 jari di GBK, gue dateng. Ikut pakai baju merah gue, ikut foto-foto dengan crowd di GBK, ikut menikmati musik-musik di GBK. Pilpres 2019 gue ikut lagi. Tapi kali ini naik kelas sedikit jadi influencer yang duduk di belakang Pak Jokowi. Dikasih jaket gue. Langsung datang ke Sentul.
dikasih jaket gue. Jaket Jokowi Ma'ruf. Oh, bukan, sat-sat bukan? Bukan, beda. Itu mah yang sekarang. Dulu biru warna jaketnya. Masih ada kalau gak salah jaketnya. Yang ketika gue upload itu ke Instagram. Dan gue memutuskan. Gue dengan bilang captionnya. Gue memutuskan untuk pilih Pak Jokowi. Ketimbang Pak Prabowo bla 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 bla. Oh itu pertama kali Instagram gue komennya tembus 3.000. Isinya semua ngatain gue. Karena gue orang Betawi, rata-rata pada bilang Betawi murtad. Kan pada saat itu orang Betawi banyak yang ke Pak Prabowo ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Terus banyak yang bilang, wah kurang ngaji lu bang, gitu. Bukan kurang ngajar tapi kurang ngaji. Kurang ngaji. Kalau kurang ngaji itu kan imannya lemah. Iya. Tapi ya gue telan aja karena pada saat itu emang bener murni dari hati pengen ikut meramaikan kontestasi. Karena gue tuh orangnya punya ketertarikan di politik. Jadi gue pengen ikut terus meramaikan. Nah gue ngerasa 2 pilpres itu kayaknya gue cukup jadi objek deh. Gue harus jadi subjek. Ini kemarin waktu lu jadi subjek terus ngajak seniman bersatu. Dikata-katain juga gak? Atau belum? Lebih banyak yang ngebela daripada yang ngatain. Dan yang ngatain juga tipikal buzzer lah, ketahuan dari akunnya. Dan gak pernah gue balas karena itu organik, followers gue ngebales sendiri. Nah enaknya gini ya. Jadi gerakan yang organik tuh enaknya gini. Followers kita tuh kan tahu banget track record kita ya. Tahu kredibilitas kita. Karena mereka ngikutin karya kita. Mereka tahu kita orangnya gimana. Kita dan kalau lu salah lu malah ditimpe sendiri sama mereka kan. Kita punya value lah di depan followers kita. Nah ketika kita mengambil keputusan, ambillah momen ini adalah memilih presiden apalagi mendeklarasikan. Mereka kan juga akan ngelihat value gue. Kalau followers gue ngerasa apa yang gue deklarasikan tidak sesuai dengan value gue akan dikata-katain sendiri kok. Gak usah disuruh, gue dikata-katain sendiri. Hukum alam gitu iya kayak hukum alam. Tapi karena followers gue tahu value gue di mana, selama berkarya gue ngebahas apa, jadi dengan sendirinya, oh ya pantes kok Bang David pilih Pak Anies. Apa yang paling menarik? Yang berupa sentimen positif. Ya sentimen positifnya aja gue ngerasa waktu itu keputusan gue mendeklarasikan itu keluar lah istilahnya. Jadi kayak semacam kalau lu ngerasa punya sikap dan lu punya pilihan pertimbangan, jangan takut untuk menyuarakan itu. Terlebih memang lu bisa ngasih tahu alasan logisnya, alasan masuk akalnya. Ketimbang alasan-alasan mentok yang cuman all in, gas, menang satu putaran. Itu kan alasan-alasan mentok. Apaan sih orang ada diskusi narasi segitu panjangnya kalimat cuman dibalas gaspol, emot api. Ya enggak apa itu mah mentok. Okay. Orang mentok diajak diskusi yang enggak ada pernyataanmu tuh yang nyelekit bos. Apa? Ketika bilang kita nih seniman bersatu, kami memang sedikit. Tapi kami tunjukkan karya-karya kami. Maksud lu yang di tempat lain emang gak berkarya. Kan itu. Gue lurusin bahasanya. Coba tuh. Bahasanya adalah kalau dibandingkan secara followers, jumlah kami tidak kecil sekali. Dibanding influencer besar yang ada di kubu sebelah. Tapi kalau dibandingkan dengan konsistensi berkarya, kami bisa ngelawan. Karena komika-komika itu kan terbiasa hidup dari karya, Om. Kami terbiasa menjual karya kami. Jadi kalaupun ada hal yang bisa bikin menutup rezeki kami, adalah bukan karena kita memutuskan memilih Pak Anies. Karena ada kekhawatiran itu kan. Lu takut ya deklarasi dukung Anies, takut pekerjaan lu hilang pada hilang. Kenapa gue ngomong begitu? Karena ya kami terbiasa berkarya. Untuk melawan itu. Untuk melawan ketakutan itu. Jadi ada pun hal yang bisa bikin rezeki gue berhenti adalah bukan karena gue pilih Pak Anies. Tapi karena gue berhenti berkarya. Masuk akal dong. Iya betul masuk akal. Jadi kenapa gue harus takut untuk bilang, yuk gue sudah 100% nih dukung pasangan Amin. Yuk ada yang mau ikut gue enggak? Ini ya kalimatnya, sejumlah komika deklarasi dukung Anies, Baswedan, Muhaimin Iskandar. Seniman juga punya aspirasi. Ya. Maksudnya sih. Dan kemungkinan orang-orang yang takut rezekinya dipotong itu kurang ngaji juga bos. Lah kan rezeki siapa yang nentuin? Iya bener.
Tapi nggak tahu ya, mungkin ada berbagai macam alasan. Mungkin ada lagi kepepet. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh orang Betawi yang ngajinya kuat gitu. Dan gue untungnya tuh ada beberapa orang Betawi yang berhasil gue ajak tuh ya. Ada influencer besar juga tuh, ada Kata Baba nih yang pakai peci Kata Baba. Dia followersnya 1 M di Instagram, 1,4 M di Instagram. Abis gue ngumumin poster, tiba-tiba dia komen, gas bang. Terus gue DM, gimana udah memutuskan? Udah nih, kita malah lagi nunggu komando abang nih. Cus. Bikin gerakan apa jadi kita? Udah harus panggil Pak Ketua. Udah dipanggil Pak Ketua. Ada beberapa, setelah deklarasi ini ada beberapa teman komika yang japri gue. Nanya-nanya, karena secara hati mereka udah 01 tapi belum berani ikut meramaikan dengan alasan. Ya kita, itu alasan itu sangat masuk akal. Mas Bebe. Tapi pada rekan Abdur gimana rekan Abdur? Oh kalau rekan Abdur mah udah 100% dari kapan tahu. Bahkan untuk statement di podcast kayaknya Abdur duluan deh yang ngomong. Ini pernyataannya Abdur. Teman-teman, kenapa saya pilih Amin? Pertama itu track record. Ini tidak bisa dibohongi dengan narasi, potongan video dan segala macam. Bisa googling bagaimana 23 janji Anies Baswedan di DKI Jakarta telah dikerjakan. Persoalan puas atau tidak puas kembali ke tiap individu masing-masing. Oh, Abdur dari gitu. Apa yang bikin Abdur itu ya? Oh ini ya, yang bikin Abdur kan, ya dia akademisi juga ya. Maksudnya, ya intinya gini. Abdur, saya dan beberapa teman komika yang tidak bisa saya sebut namanya, banyak yang ke 01 itu menurut saya simple. Kami itu komika terbiasa berpikir kritis. Dalam menulis materi ya. Berpikir kritis, logis, sistematis. Kritis, logis, sistematis. Betul. Akan dengan mudah cara berpikir kita itu mengarahkan kita ke Pak Anies. Nangkap gak Mas Bebe? Iya. Jadi ketika ada komika yang dengan alasan apapun transaksional maupun emosional tiba-tiba pilih ke, mohon maaf saya sebut 02. Itu harus kita pertanyakan juga. Karena berarti lu mengingkari cara berpikir lu sendiri sebagai komika. Dia mengingkari kewarasan yang ada dan melekat pada komika. Jadi maksud lo kalau yang ke tempat lain lu pasti dia mengingkari daya kritisnya. Ada 3, kritis, ya, sistematis. Kritis, logis dan sistematis. Komika itu kan bikin materi dari keresahan. Dan kejujuran. Itu kita diajarin dari awal banget tuh. Lu gak bisa bikin materi yang mengada-ngada. Lu gak bisa bikin materi yang keresahannya tuh lu buat-buat. Artinya gini. Karena harus motret banget gitu. Benar. Ya? Betul. Misalkan gini. Lu bikin materi tentang banjir. Lu tuh harus sebel beneran sama banjir. Kalau lu gak sebel beneran sama banjir tapi lu memaksakan diri bikin materi soal banjir. Penonton akan tahu. Karena terlihat dari emosi lu. Terlihat dari bahasa lu. Lu gak suka banjir ini emang beneran gak suka? Apa karena emang temanya ngomongin gak suka banjir tapi lu memaksakan diri ngomong gak suka banjir? Beda lu. Iya. Dia gak murni buat, karena emang gak suka atau dibuat-buat. Itu tadi. Dan itu bahasa panggung itu gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Keresahan, kejujuran gak bisa dibohongin. Berani jujur hebat. Kata KPK. Ternyata banyak yang gak jujur. Ternyata banyak yang gak jujur sekarang. Aduh ampun. Hari ini gelombang publik itu makin membesar. Dan salah satunya adalah ketika Pak Haji mulai turun. Kalau ada K-pop, ada dangduters. Wah, gede semua fanbase-nya itu. Dangduters bos. Dan setelah itu sekarang masuk lagi keresahan dari insan akademia. Para profesor. Udah mulai ngomong tuh. Cukup sudah. Ada apa nih? Prinsip kenegarawanan harus ditegakkan. Itu sebenarnya kita tahu mengarahnya kemana kan. Itu kan kejujuran-kejujuran yang muncul semuanya tuh. Betul. Khususnya di Raja Dangdut ya gitu. Kayak kemarin. Kok bisa yang jualan joget yang ngono Raja Dangdutnya di sini. Nah gitu tuh. Terus kalau kita omongan di netizen di sosial media kan selalu bilang kalau ada
kalau presiden tidak netral itu dengan bahasa raja terakhir istilahnya. Wah, raja terakhir udah turun gunung nih. Ya, 01 cukup nurunin raja dangdut lah. Oh. Karena kita nggak punya raja-raja yang lain. Iya. Kita cuma punya raja dangdut. Bisa nggak diprediksi? Ini masih berlangsung terus nih Fit. Gerakan ini kan berlangsung terus. Saya tuh nggak bisa menduga tuh. Kemarin aku ke Jogja, tiba-tiba kumpul begitu. Sekarang ini mulai bukan hanya UGM, udah mulai UII, dan sekarang sudah mulai Akademi Peneliti Muda Indonesia, semuanya udah mulai terus. Sebagai komika yang punya pandangan ke depan, kira-kira apa lagi yang muncul ya? Komika udah, tapi belum masif sih. Belum masif ya? Belum masif sih, masih banyak yang memendam perasaan juga. Tapi itu yang sedang TikTokers udah optimalkan. TikTokers sudah kayaknya hampir. Oh, gua nggak tahu ya, tapi sepak bola sih salah satu masa yang besar juga di Indonesia. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, kan kita sering bilang jangan kaitkan sepak bola dengan politik. Tapi menurut gue ketika ada aspirasi-aspirasi terutama yang datang dari supporter, apalagi rasa-rasa kekecewaan mereka terhadap kondisi sepak bola di Indonesia sih, kayaknya sih mereka yang sedang kita tunggu suaranya sih, ya kan? Kalau menurut saya itu justified tuh, atau masuk akal kalau ada sepak bola dan politik. Pertama, politik itu kan kerjanya menggoreng. Bola juga gitu bos, harus digoreng-goreng sebelum digolin. Ada digocek-gocek gitu. Iya, jadi harus ada kaitannya. Iya, Terus yang kedua, lu lihat kan Ketua Panji bilang apa? Orang-orang juga udah tahu kalau anak-anak tuh kerjain PR dulu baru main bola gitu. Ini ada orang PR belum selesai udah main bola dia. Ini pasti bukan anak-anak nih. Ini pasti politisi nih. Di mana Ketua Panji ngomong kayak gitu tuh. Ya tapi kalau tadi konteksnya Pak Wewe nanya gerakan besar mana, itu kan yang belum ikutan. Kita mau memprediksi gitu. Iya, belum ikutan. Mungkin salah satunya adalah suara dari supporter sepak bola di Indonesia. Gila, apakah mereka mau terlibat praktis memutuskan keberpihakannya? Karena ya banyak nanti kebijakan-kebijakan yang juga menyangkut dunia sepak bola ini. Ada bos kaitannya. Setelah GBK dibuat, inilah kali pertama seorang gubernur membuat lapangan sepak bola yang lebih dahsyat dari GBK yang bernama JIS, dan itu Anies Baswedan. Dan kedua, dia menjanjikan akan membuat lapangan-lapangan sepak bola lain yang sekelas JIS di berbagai tempat lain. Jadi kebangkitan bola Indonesia itu sedang mulai di pelupuk mata kita. Ya. Kalau kita benar milih presidennya. Teman-teman, inilah cara kita membangun kewarasan. David Nurbianto adalah penjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.